Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi, tempatnya belajar psikologi. Teman-teman gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Oke baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau ngajak teman-teman sharing seputar kehidupan ya. Nah Mbak Eka mau ngasih tahu teman-teman atau mau sharing tentang ciri-ciri atau perilaku orang-orang yang bisa menghambat kesuksesannya. Oke baik teman-teman semua, kalau teman-teman merasa tema ini menarik atau merasa teman-teman penasaran banget sebenarnya perilaku atau hal-hal apa sih yang bikin kita tuh tertunda kesuksesannya, nah teman-teman silahkan stay sampai selesai dan simak baik-baik poin per poin yang akan Mbak Eka sampaikan ya. Nah semoga nanti akan ada hal baik atau hal-hal positif yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Yuk segera kita mulai. Oke baik, di nomor 1 teman-teman, perilaku yang bisa menghambat kesuksesan kita itu adalah diam-diam kita selalu berusaha untuk berharap bahwa orang lain atau orang yang kita rasa itu menjadi musuh kita akan mengalami sebuah kegagalan di dalam hidupnya. Baik teman-teman sekalian, nah pada saat kita mengharapkan kegagalan pada orang lain atau orang-orang yang kita nggak sukai, secara nggak langsung kita sendiri sedang memprogram otak kita dan memprogram diri kita ya, agar kita juga mengalami kegagalan yang sama. Karena apa? Kita selalu memikirkan berbagai kemungkinan yang terburuk, kemudian juga berbagai step-step yang akan dihadapi oleh orang-orang yang kita pikirkan. Padahal secara nggak langsung kita sendirilah yang sedang menjalani hal itu. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwa hati-hati dengan pikiran kita karena itu bisa terjadi teman-teman. Berikutnya di nomor 2, perilaku yang bisa menghambat kesuksesan kita itu adalah kita nggak benar-benar tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah kalau dalam situasi ini itu biasanya mereka mengatakan bahwa biasanya orang-orang yang tidak benar-benar tahu sama apa yang mereka inginkan itu seumur hidupnya akan menjadi rencana bagi kehidupan orang lain. Nah maka capek ya atau nggak suka ya kalau kita misalnya hidup itu sebagai rencana kehidupan orang lain. Jadi kayak disuruh-suruh terus, kita nggak bisa mengutarakan pendapat ya, bahkan kita juga nggak tahu nih ending dari kehidupan seperti apa yang kita mau ketika nanti kita sudah selesai semua melaksanakan kegiatan kita yang istilahnya sedang kita usahakan sekarang. Kemudian teman-teman, di nomor 3, perilaku yang bisa menghambat kesuksesan adalah menyalahkan orang lain atau lingkungan sekitar pada saat kita mengalami kegagalan atau kita mengalami sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, biasanya orang-orang yang senang sekali menyalahkan orang lain atau orang yang suka menyalahkan situasi, mereka ini kurang matang dalam pembuatan rencana dan kurang memahami dampak dari keputusan yang mereka buat teman-teman. Nah alhasil ketika menghadapi permasalahan yang ada bukannya koreksi diri ke dalam, apa yang salah ya atau apa yang perlu diperbaiki, tapi yang terjadi malah apa? Mencari-cari kambing hitam atau menyalahkan lingkungan sekitar. Nah orang-orang seperti ini juga secara nggak langsung sedang menghambat kesuksesannya sendiri karena mereka tidak berani untuk melihat ke belakang. Oke lanjut, nah makin seru ya. Di nomor 4 teman-teman, perilaku yang menghambat kesuksesan itu adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan suka bergosip atau membahas sesuatu yang nggak penting dan tidak ada tujuannya. Nah tentu sangat berbeda ya dengan orang-orang yang dalam tanda petik bergosip tapi secara positif. Artinya apa? Dia berani mengevaluasi dirinya, dia berani meminta pendapat dari orang-orang di sekitarnya untuk kemajuan diri sendiri. Kemudian dia juga berani tuh melihat sebenarnya capaian orang-orang di sekitarnya itu karena apa sih hal positif yang mereka miliki. Nah bisa nggak ya ditiru hal-hal seperti itu? Lanjut teman-teman, di nomor 5, perilaku yang bisa menghambat kesuksesan kita itu adalah anti kritik ya, atau kita tidak mau dinilai, kita tidak mau dikoreksi, tidak mau dibandingkan, dan tidak mau belajar. Nah percaya deh kalau sudah ngerasa paling benar sendiri, ngerasa segala sesuatunya itu sesuai dengan tolak ukur yang menurut dia paling benar, mereka yakin gak butuh waktu lama orang-orang seperti ini gak akan pernah mendapatkan posisi di masyarakat teman-teman. Karena apa? Gak bisa mendengarkan, gak bisa improvisasi ya, dan gak siap dengan berbagai perubahan.
Lanjut di nomor 6, hal-hal yang bisa menghambat kesuksesan kita adalah pada saat kita tidak berani menghadapi berbagai perubahan seperti yang mereka sampaikan di poin 5 sebelumnya. Nah teman-teman, perlu kita pahami bahwa sebenarnya setiap detik ya dalam kehidupan kita ini pasti ada yang namanya perubahan. Nah cuman kadang-kadang kita sadar apa enggak, gitu aja sih masalahnya. Ya kadang misalnya kita lagi duduk di sebuah kursi di depan rumah tuh, terus beberapa menit kemudian kita pindah ke dalam. Nah itu juga udah termasuk perubahan teman-teman. Tapi karena kita berada di rumah, di tempat zona nyaman kita, zona aman kita, maka nggak terasa. Nah tapi ketika teman-teman udah terjun di masyarakat atau teman-teman sudah bergaul dengan lebih banyak orang ya di ruang publik, maka perubahan itu akan sangat terasa teman-teman. Nah saran Mbak Eka, sedari dini atau sejak dini, teman-teman perlu banget atau wajib ya bisa menerima berbagai perubahan. Dengan cara apa? Dengan cara sebisa mungkin menjadikan diri kita ini fleksibel ya, jadi nggak terburu-buru mengutarakan ketidaksukaan kita terhadap sesuatu, cerna dulu, pahami dulu gitu ya. Atau tidak terburu-buru kita mengatakan aku nggak mau, aku nggak bisa ya, dan aku nggak mampu. Nah coba dulu teman-teman, kalau kita udah fleksibel, Mbak Eka yakin kita semua pasti bisa lebih nyaman menghadapi berbagai perubahan. Oke lanjut di nomor 7 nih teman-teman ya, perilaku yang bisa menghambat kesuksesan kita adalah memelihara sikap atau sifat temperamen. Temperamen itu apa ya? Temperamen itu artinya tidak bisa mengelola emosi sehingga bisa marah dan meledak-ledak nih dengan waktu yang ya sewaktu-waktu atau tidak bisa diprediksi. Nah orang-orang yang seperti ini teman-teman sangat sulit sekali mencerna berbagai hal atau berbagai kejadian yang terjadi di situasi di sekitarnya. Apabila ada hal yang gak cocok, langsung ngamuk. Hal yang gak sesuai, langsung emosi, banting barang dan lain sebagainya. Nah percaya deh, jangankan mikirin sukses, yang ada malah apa? Bisa kondisi kesehatannya terganggu karena secara pikiran dia dikelilingi dengan situasi stres. Ya, stres kerja, stres apa dan lain sebagainya, yang menyebabkan orang ini jadi gak produktif. Nah maka kalau kita adalah orang yang temperamen atau kita punya teman-teman yang temperamen, ajak ngomong baik-baik yuk supaya sifat temperamennya dikecilin dikit, bukan dihilangin ya, karena menghilangin sifat atau sikap itu memang agak sulit teman-teman, jadi mending kadarnya diperkecil. Baik, terakhir atau di nomor 8 teman-teman, orang-orang yang sulit mencapai kesuksesan itu adalah orang-orang yang merasa segala sesuatu menurutnya itu adalah yang paling benar. Nah orang-orang seperti ini teman-teman, percaya deh ya, ketika dia sudah ngerasa dirinya paling benar, pemikirannya paling benar, tolak ukur yang dia berikan paling benar, akhirnya dia tidak akan pernah bisa melihat peluang-peluang lagi di depan matanya. Karena apa? Ketika mau ada orang masuk, mau ada orang ngomong gitu ya, langsung di-cut ya. Terus kalau ada orang baru ngomong satu patah kata, dia udah ngomong banyak banget. Akhirnya lama-lama apa? Dia menutup kesempatan-kesempatan besar di dalam dirinya. Nah maka alangkah baiknya kalau kita semua itu memiliki sifat atau sikap pembelajar ya, dan mau mendengarkan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat nih berbagai peluang yang ada di sekitar kita, dan kita bisa capai peluang itu teman-teman. Nah oke, baik teman-teman semua, terima kasih banyak untuk yang sudah nyimak podcast Kelas Psikologi sampai selesai. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman terapkan. Dan Mbak Eka titip salam kepada orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi pada konten-konten yang lain. Jangan lupa share kalau memang konten ini bermanfaat. Dadah!